Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi kedua di bab 1 ini. Materi kedua pada bab 1 ini kita memasuki bentuk akar. Nah, pada submateri yang akan dibahas mengenai bentuk akar, yang pertama ada definisi bentuk akar, kemudian menyederhanakan bentuk akar, mengoperasikan bentuk akar, dan yang terakhir menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Kita masuk ke yang pertama, definisi bentuk akar. Apa sih bentuk akar itu? Nah, ini dia definisinya. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Ya. Contohnya, akar 2. Nah, akar 2 itu sama dengan 1,4142 sampai sekian. Kemudian ada akar 8. Nah, akar 8 itu sama dengan 2,8284 dan seterusnya. Nah, sementara akar 1, akar 4, dan akar 36 itu bukan bentuk akar. Karena akar 1 itu nilainya 1. Akar 4 sama dengan 2. Karena 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. Kemudian akar 36 sama dengan 6. Nah, bilangan 1, 2, dan 8 bukan bilangan irasional. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan dalam bentuk akar tersebut menjadi dua bilangan, dengan bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh, di sini ada akar 18. Nah, akar 18 ini adalah hasil perkalian dari 9 dikalikan dengan 2. Ingat, bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara bilangan di dalam akar tersebut, berarti bilangan di dalam akar ini diubah menjadi dua bilangan dengan catatan satu bilangan dapat dipangkatkan atau dapat diakarkan. Nah, yang lainnya tidak dapat diakarkan. Misal nih contoh akar 18. Nah, akar 18 itu kan hasil dari 9 dikalikan 2 kan. Nah, kemudian kita pisah-pisah akar 9 dikali akar 2. Nah, akar 9 itu hasilnya sama dengan 3. Karena 3 dipangkatkan 2 itu nanti hasilnya 9. Nah, akar 9 sama dengan 3, kemudian akar 2-nya tetap akar 2. Contoh yang lainnya, akar 125. Nah, 125 ini hasil perkalian dari 25 dikali 5. Kemudian kita jabarkan satu-satu, berarti akar 25 dikali akar 5. Akar 25 itu sama dengan 5 ya. Kemudian akar 5-nya tetap menjadi akar 5. Nah, itu menyederhanakan bentuk akar. Kemudian kita masuk ke mengoperasikan bentuk akar. Bagaimana sih akar itu dioperasikan? Syaratnya seperti apa aja? Nah, nih ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bisa dilihat, ini ada pengertiannya atau ada catatan. Untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non-negatif, maka berlaku hubungan seperti berikut. Jika ada akar C ditambah, jika ada akar A akar C ditambah B akar C, maka nanti dia hasilnya A ditambah B, kemudian akarnya di luar, akar C. Kalau misalkan pengurangan, A akar C dikurangi B akar C, maka nanti A dikurangi B akar C. Nah, langsung ke contoh. 7 akar 5 ditambah 6 akar 5
berarti 7 ditambah 6. 7 ditambah 6, kemudian akar 5. Karena ini akarnya sama-sama 5 ya. Jadi 7 ditambah 6, akar 5. 7 ditambah 6 hasilnya 13, kemudian akar 5. Yang kedua, akar 500 dikurangi akar 20. Nah, kita sederhanakan dulu akar 500-nya. Seperti yang tadi, bilangan di dalam akar yang satu bisa ditarik akar, kemudian yang satunya tidak dapat ditarik akar. Akar 500 itu hasil dari 100 dikali 5 kan? Berarti akar 100 dikali akar 5. Kemudian dikurangi 20 itu 2 akar 5. Nah, karena sama-sama akarnya 5, yang ini akar 5, yang ini juga akar 5, berarti tinggal 10 dikurangi dengan 2. 10 kurangi 2 akar 5. 10 kurangi 2, 8. Kemudian akar 5-nya mengikuti. Itu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Selanjutnya ada perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, di sini ada definisinya juga. Untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non-negatif, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Jika ada misalkan bilangan A dikali bilangan B akar C, maka nanti A, B akarnya C. Contohnya, 7 dikali 3 akar 2, berarti 7 dikali 3 hasilnya 21, akar 2-nya mengikuti. Kemudian contoh yang kedua, 3, 4 akar 2 ditambah akar 162. Nah, kita kalikan dulu. 3 dikali 4, 12, akar 2. 3 dikali 4 akar 2, berarti kan 3 dikali 4, 12. Akar 2-nya mengikuti. Ditambah, nah 3 dikali akar 162, berarti 3 akar 162. Kemudian kita sederhanakan agar akarnya sama. Kalau akarnya sama, baru bisa dijumlahkan. Kalau akarnya berbeda, tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, 12 akar 2 ditambah 3 dikali 9. Nih, 162 itu 9 akar 2. Kemudian 12 ditambah 3 dikali 9, 27. 12 ditambah 27, hasilnya 39. Kemudian akar 2-nya mengikuti. Itu perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Kemudian yang selanjutnya, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, dilihat untuk C, E bilangan real dan A, B, D, F bilangan rasional non-negatif, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Kalau perkalian akarnya tidak sama, boleh dijumlahkan atau boleh dikalikan langsung. Misal, akar A dikali akar B, maka nanti langsung dikalikan. Akar A kali akar B berarti akar AB. Atau misal, C akar D dikali E akar F. Nah, ini kan akarnya beda. Yang ini akar D, yang ini akar F. Tapi mereka bisa langsung dikalikan. Berarti C dikali E, terus akar D dikali akar F. Contohnya, akar 8 dikali akar 5. Berarti 8 dikali 5 hasilnya 40. Berarti ini akar 40. Kemudian, akar 2 dikali 4 akar 2 dikali 5 akar 11. Berarti 4 dikali 5. Nih, 4 dikali 5. Kemudian akar 2 dikali akar 11. Berarti 4 kali 5, 20. 2 dikali 11, 22. Itu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Jadi, angka yang di dalam akar tidak harus sama, bisa langsung dijumlahkan. Lain dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, angka di dalam akar harus sama. Yang keempat, pembagian bentuk akar.